NIM 3120100078, kelas A pagi semester 5, dengan mata kuliah Kewirausahaan, dosen pengampu Bapak Anwar Rubei, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kewirausahaan. Poin yang pertama yaitu saya akan membahas tentang mata kuliah kewirausahaan ini merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting untuk dipelajari di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Nah, karena kewirausahaan merupakan kemampuan dan kesiapan untuk mengembangkan ataupun mengatur dan menjelaskan suatu badan usaha. Nah, beserta segala ketidakpastian untuk memperoleh seperti keuntungan, karena kewirausahaan ini juga merupakan sebagai tindakan menjadi kewirausahaan ataupun pemilik perusahaan bisnis dengan resiko dan inisiatif perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, di mana seseorang wirausahaan biasanya menciptakan perusahaan untuk mewujudkan identitasnya agar dikenal sebagai kewirausahaan yang mengumumkan modal tenaga kerja untuk menghasilkan barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kewirausahaan beresiko tinggi tetapi bisa juga memberikan imbalan tinggi karena berfungsi untuk menghasilkan kekayaan ekonomi, pertumbuhan, dan inovasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang manfaat kewirausahaan bagi saudara. Nah, manfaat kewirausahaan bagi saya, kewirausahaan itu sangatlah penting karena memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan kekayaan. Tidak hanya untuk pengusaha, tetapi juga untuk bisnis terkait pengusahaan juga membantu mendorong perubahan dengan inovasi di mana produk baru dan memungkinkan pasar baru untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat-manfaat dari kewirausahaan. Yang pertama, peluang untuk meningkatkan nasib sendiri. Memiliki usaha atau perusahaan sendiri memberikan kebebasan dan peluang bagi para wirausaha untuk mencapai apa yang penting bagi pembisnis, akan berusaha memenangkan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan bisnis untuk mewujudkan cita-cita mereka. Baiklah, saya akan melanjutkan ke poin yang kedua, yaitu memberi peluang melakukan perubahan. Semakin banyak pembisnis yang mulai usahanya, maka mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan perubahan yang menuntut mereka sangat penting. Pembisnis menemukan cara bagaimana membina sikap wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah, misalnya masalah sosial dan masalah ekonomi, dengan harapan akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin yang ketiga, yaitu memberi peluang untuk menciptakan potensi diri. Nah, sepenuhnya banyak sekali yang menyadari bahwa kerja di suatu perusahaan kadang membosankan, kurang menantang, dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi wirausahawan. Bagi mereka tidak banyak perbedaan antara bekerja, menyeluruhkan hobi, ataupun bermain. Nah, baik, kedua sama saja. Bisnis yang mereka miliki merupakan alat aktualisasi diri. Keberhasilan yang mereka dapatkan merupakan suatu hal yang ditentukan oleh kreativitas
ataupun inovasi, sikap antusiasi, dan visi mereka sendiri. Nah, seorang yang memiliki usaha ataupun perusahaan sendiri pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada kebangkitan spiritual dan membuat dia mampu mengikuti minat ataupun hobinya, hobi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke poin yang keempat, yaitu peluang untuk meraih keuntungan walaupun pada tahap awal. Uang bukan daya tarik utama bagi wirausahawan. Nah, keuntungan wirausahawan merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. Nah, kebanyakan pembisnis tidak ingin menjadi kaya raya, tetapi kebanyakan di antaranya mereka yang menang menjadi berkecukupan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke poin yang kelima. Nah, di sini kita memiliki peluang untuk berpikir aktif dalam masyarakat pengusahaan ataupun pemilik usaha kecil, seperti misalnya merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah ciri-ciri pengusaha kecil. Pemilik menyukai kepercayaan dan mengakui yang diterima dari pelanggannya yang telah dilayani dengan setia selama bertahun-tahun. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin yang keenam, yaitu tentang peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai. Hal yang didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukan kerja. Kebanyakan kewirausahawan yang berhasil memilih masuk dalam bisnis tertentu sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Nah, mereka juga menyalurkan hobi ataupun kegemaran mereka menjadi pekerja mereka, dan mereka senang bahwa mereka melakukan hal yang positif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hal yang diperoleh dari kewirausahaan. Nah, poin yang pertama, menentukan penghasilan sendiri. Kita menjadi bos ataupun diri sendiri. Kita tidak perlu menunggu gaji dari orang lain, tetapi kita yang mengaji diri kita sendiri. Ketika ingin hasil yang banyak, maka kita harus bekerja lebih giat lagi agar kita mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nah, kita yang menentukan diri dari target pendapatan kita sendiri. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke poin yang kedua, yaitu mengembangkan potensi diri. Jika kita bekerja sebagai karyawan, kita mungkin akan terpaksa mengerjakan apa yang tidak kita pahami. Kita mungkin bekerja bukan pada bidang yang kita sukai. Sedangkan jika kita berbisnis sendiri, kita bisa bebas dalam mengeksplorasi dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Tidak ada yang menghalangi kita, dan kita melakukan apapun itu bebas. Tidak ada tantangan ataupun aturan dari orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin yang ketiga, yaitu melakukan apa yang disukai saat berbisnis. Kita punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang kita sukai misalnya kan. Nah, kita bisa menjalankan usaha yang sesuai hobi kita dan bersenang-senang menghasilkan uang. Namun jika kita bekerja dengan orang lain, kita akan dibebankan tugas misalnya kan yang tidak disukai. Lama-lama pekerjaan pun akan menjadi rumit dan monoton dan membosankan. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin yang keempat, yaitu melatih mental sebagai pemimpin. Seperti misalnya kan berawal dari pemimpin kecil, apapun usaha yang kita rintis, kita langsung menjadi seorang pemimpin atas bisnis kita sendiri. Nah, kita adalah bos bagi diri kita sendiri dan juga orang lain yang bekerja dengan kita
Hal ini akan melatih mental kepemimpinan kita agar kita belajar banyak hal, mulai dari mengambil keputusan, mendelegasi pekerjaan, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke poin yang kelima, yaitu menciptakan perubahan keuntungan menjadi wirausaha adalah berkesempatan untuk mencapaikan perubahan agar kita bisa berinovasi dan menghadirkan sesuatu yang baru bagi dunia. Contohnya itu seperti Facebook mengubah cara kita untuk berinteraksi melalui media sosial, Gojek menghasilkan layanan ojek online yang memudahkan masyarakat untuk mencari alat transportasi roda 2. Nah, selanjutnya poin yang keenam itu saya akan membahas tentang membantu membuka lapangan kerja. Kita dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran. Kita berperan penting untuk membantu masyarakat yang ingin mencari nafkah. Semakin besar bisnis kita, semakin banyak lapangan kerja yang kita ciptakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Banyak orang yang bisa kita pekerjakan sehingga hidup kita akan terasa lebih berguna bagi sesama. Nah, poin yang ketujuh yaitu wawasan bertambah banyak jika kita adalah seorang karyawan. Misalnya, setidaknya kita hanya perlu menguasai bidang pekerjaan yang kita jalani pada saat bekerja. Sedangkan jika kita menjadi wirausahawan, mau tak mau kita harus mempelajari banyak hal. Kita harus tahu bagaimana cara memanajemeni keuangan yang kita miliki, membuat strategis marketing untuk memasarkan barang, atau memimpin anak buah yang kita layani seperti pelanggan dan lain-lainnya. Wawasan kita pasti akan semakin bertambah banyak karena itu yang kita butuhkan untuk mengelola bisnis supaya berhasil lebih banyak lagi. Nah, yang tidak kalah penting pada poin ini juga kita akan membahas tentang relasi semakin luas. Kita akan bertemu dengan banyak orang ketika berbisnis, mulai dari konsumen, sesama pembisnis, investor, sampai aparatur, pemerintah. Kita memang memerlukan banyak relasi tersebut. Koneksi Anda harus luas agar kita bisa lebih mudah dalam memasarkan produk, mengembangkan bisnis, menjalankan pekerjaan sampingan tanpa modal, dan juga mengurus perizinan usaha. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin yang ke-9, yaitu tentang waktu lebih fleksibel. Memang ada banyak hal yang harus dikerjakan ketika menjalankan bisnis. Namun bisa dibilang bahwa waktu kita menjadi lebih fleksibel karena diri kita sendiri yang menentukan jam kerja kita. Terlebih lagi jika bisnis kita sudah punya sistem yang baik, kita tidak perlu mengawasinya setiap saat, misalnya kan, sebab bisnis terus berjalan walaupun kita sedang tidak berada di tempat usaha yang kita miliki ataupun kantor kita. Nah, baiklah, selanjutnya poin yang ke-10 itu saya akan membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri. Tidak ada yang meningkatkan kepercayaan diri kita lebih dari melawan keraguan diri dan menjadi yang teratas. Banyak pengusaha menjadi lebih percaya diri dalam mengelola usaha mereka sendiri. Misalnya, berjalannya waktu dengan mereka melihat apa yang benar-benar mampu mereka lakukan. Nah, baiknya di pembahasan terakhir, yaitu selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana saya akan mewujudkan harapan saya untuk menjadi wirausahawan, baik pada saat ini maupun setelah saya lulus dari kuliah. Nah, yang pertama, saya akan meningkatkan kepercayaan diri saya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kewirausahaan.
membentuk realisasi lebih luas agar mendapatkan koneksi ataupun informasi lebih mudah dalam memasarkan produk, mengembangkan bisnis, menjalankan pekerjaan kerjasama, dan juga mengurus perizinan usaha. Nah, baiklah, sekian pembahasan mengenai pentingnya kewirausahaan bagi kehidupan kita. Sekian dan terima kasih.